Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Feby Violina, Cindy Husni Santia, Yuni Arti, dan Zaki Mardotillah akan menjelaskan tentang teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Terdapat 3 poin penting yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini, yaitu A. Pengertian belajar menurut teori belajar sosial dan teori belajar humanistik. B. Prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar sosial dan humanistik. Dan C. Penerapan teori belajar sosial dan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. A. Pengertian belajar menurut teori belajar sosial dan teori belajar humanistik. Pertama, pengertian belajar menurut teori belajar sosial. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan dengan mencontoh model. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa seorang individu mendapatkan pembelajaran melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Dalam diagram juga dapat dilihat bahwa Bandura juga menekankan perilaku kognitif seorang individu berkaitan erat dengan behavior atau tingkah laku dan lingkungannya. Bandura mengemukakan ada 4 komponen dalam proses belajar meniru atau modeling ini, yaitu yang pertama melalui pengamatan atensi atau memperhatikan, yang kedua retensi atau mengingat, yang ketiga memproduksi gerak motorik, dan yang keempat pengulangan. Yang kedua yaitu teori belajar humanistik. Menurut teori belajar humanistik, tujuan belajar adalah untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Maksudnya dalam teori belajar humanistik di mana proses pembelajaran berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dalam teori belajar humanistik ini, peran pendidik adalah membantu siswa dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. B. Prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar sosial dan teori belajar humanistik. Prinsip teori belajar sosial yaitu yang pertama, partisipasi aktif siswa meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Yang B. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur dan penyajian yang sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya. Selanjutnya, belajar harus menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan yang instruksional. Yang D. Belajar itu proses yang kontinu atau berlanjutan, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Selanjutnya, pada prinsip teori belajar sosial, belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga anak dapat belajar dengan tenang. Selanjutnya, dalam teori belajar sosial, dalam pembelajaran anak perlu berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar yang alami. Maksudnya bahwa belajar itu sendiri merupakan sifat dari manusia itu. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai referensi dengan maksud tertentu. Ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Selanjutnya, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Bila ancaman itu rendah atau kecil, maka terdapat pengalaman bagi siswa dalam menemukan cara untuk memecahkannya. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa sendiri yang melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang lebih mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan siswa untuk mawas diri dalam pembelajaran. C. Penerapan teori belajar sosial dan teori belajar humanistik dalam pembelajaran.
Penerapan teori belajar sosial dalam pembelajaran. Pelajaran atau hal yang menarik perhatian pengamat yaitu model bervariasi dalam menimbulkan kekuatan pengamat, karena pengamat lebih suka terhadap model yang jelas, menonjol, kompleks, dan atau apabila kejadian ceritanya bersifat umum. Yang kedua, penguatan dan motivasi. Apabila model, baik dalam hal responnya sesuai dengan nilai pengamat akan mengalami penguatan dan karenanya termotivasi untuk berperilaku. Yang ketiga, dengan cara menggunakan alat atau media visual seperti gambar, grafis, bagan, dan lain sebagainya. Menggunakan media audio seperti telepon, radio, lagu, dan lain sebagainya, serta menggunakan media audio visual seperti televisi, film, dan lainnya, siswa dapat menirunya dengan menentukan mana yang menurutnya baik dan menyenangkan. Penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Yang keempat, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihan untuk peka, berpikir kritis, dan memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Kelima, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung risiko dari perilaku yang ditunjukkan. Keenam, guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala risiko perbuatan atau proses belajarnya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan bagi siswa untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Yang kedelapan, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Baiklah, sekian penjelasan mengenai penerapan teori belajar sosial dan humanistik dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.